Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Semangat sekolahnya? Semangat. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Bu Amanda Mezila Tompo. Anak-anak semua bisa panggil Ibu Manda. Bu Manda sebagai guru BK di SMP Negeri 3 Kota Tangerang ini. Di sini Bu Manda bersama dengan rekan kerja Bu Manda. Ya, perkenalkan saya Fairuda. Kalian bisa memanggil saya Pak Uda. Saya di sini sebagai guru PJOK di SMP 3 Kota Tangerang. Oke, kami berdua di sini akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Salah satunya nanti yang akan Bu Manda bahas adalah tentang keterampilan pengendalian emosi, dan yang Pak Huda akan bahas adalah Kesehatan reproduksi. oke, gitu. Bisa kita kerjasama mengikuti pembelajaran hari ini? Bisa. Oke. Kita mulai dengan pengendalian emosi. Emosi di sini juga termasuk dalam kesehatan reproduksi remaja. Karena emosi ini berkaitan dengan mental dan sosial kita. Bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita mengendalikan emosi dalam bersosialisasi, gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke materinya, Bu Manda punya ice breaking, namanya memeras kertas. Sekarang coba anak-anak semua ambil kertasnya selembar-selembar masing-masing. Mulai dari kertas tengahan atau di pinggir. Oke, coba angkat semua kertasnya. Oke, sudah ada kertasnya semua? Oke, sekarang remas kertasnya sekuat mungkin. Ayo, semuanya diremas kertasnya. Oke, sudah semua diremas kertasnya? Oke, ayo abang-abang yang di belakang diremas kertasnya. Oke, kalau sudah, buka kembali kertas yang tadi sudah diremas. Coba sini Ibu pinjam, Bang. Tadi kertas ini sebelumnya dalam kondisi seperti apa? Mulus. Sekarang setelah diremas, bagaimana kondisi kertasnya? Ya. Jadi bagaimana kertasnya? Lecak. Apakah bisa kembali seperti semula kertas ini? Sama seperti emosi atau amarah kita. Emosi yang tidak terkontrol bisa meninggalkan bekas dan luka. Sama kan seperti ini? Yang awalnya tadi gimana kondisinya? Kalau diremas-remas jadi apa? Bisa nggak dia kita lurusin lagi? Nggak bisa kan? Digosok pun juga belum tentu bisa seperti semula. Ya, sama seperti emosi, bahwa tidak bisa kembali seperti semula kalau kita tidak bisa mengontrol emosi. Seperti itu ya. Oke, makasih Bang. Oke, sebelum masuk ke materinya, Bu Manda mau tanya dulu sama anak-anak. Apa yang kalian ketahui tentang emosi? Boleh angkat tangan yang tahu. Ayo, pendapat kalian aja apa yang menurut kalian emosi itu apa? Apa? Ayo. Siapa? Harus berani untuk mengungkapkan pendapat. Yuk, emosi apa? Ada yang tahu? Apa nih? Marah, sedih, senang. Oke, apa lagi? Apa? Oke, perasaan ketika seseorang sedang marah, sedih, senang, gitu ya. Oke. Apa itu emosi? Emosi adalah dorongan untuk bertindak dan bersikap terhadap kejadian yang dialami seseorang, sama seperti tadi. Perasaan atau tindakan yang dirasakan oleh seseorang, ya. Emosi itu bisa berasal dari dalam diri kita atau dari luar diri kita, ya. Dari dalam diri itu yaitu perasaan yang muncul dari pikiran, kebutuhan, dan pengalaman pribadi. Contohnya misalkan, pernahkah anak-anak semua overthinking? Memikirkan masa depan yang tidak pasti? Nah, itu berarti munculnya dari perasaan kita sendiri. Dari kita sendiri, itu emosi. Ya, paham? Oke, selanjutnya dari luar diri. Dari luar diri itu dipicu oleh lingkungan, orang lain, atau kejadian di sekitar kita. Misalkan nih, kalian setiap hari ada jadwal piket? Misalkan dalam satu hari, sekarang misalkan hari Kamis, ada yang tidak ikut piket, gimana perasaan kalian?
kalian dipicu oleh orang lain atau lingkungan. Seperti itu, paham? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya aja ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis emosi. Ada 2 jenis. Yang pertama itu emosi positif dan negatif. Apa itu emosi negatif? Kelihatan nggak? Coba siapa yang membacakan? Oke, apa bang? Emosi negatif apa aja bang? Marah, sedih, takut. Wajar tidak dirasakan ya. Kita namanya manusia, punya perasaan marah, sedih, takut, cemas, dan itu semua wajar kita rasakan ya. Yang emosi positif siapa yang membacakan? Oke, emosi positif itu berkaitan dengan bahagia, senang, lalu cinta, harapan. Nah, itu tuh energi yang menyenangkan. Senang nggak kalau misalkan kita punya rasa suka sama seseorang misalkan? Senang, jadi motivasi kita kan? Senang nggak kalau misalkan kita punya harapan yang akhirnya terwujud? Itu hal-hal yang menyenangkan. Jadi kalau marah, sedih itu wajar ketika kita merasakannya, pun dengan emosi yang positif juga kita senang merasakannya. Paham? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya macam-macam emosi. Tadi kan cuma dijelasin jenisnya, emosi positif dan negatif. Macam-macamnya ada apa saja? Marah, takut, cemas, bahagia, cinta, malu, terkejut. Jadi sudah tahu ya macam-macam emosi, bahwa ada marah, ada sedih, ada takut, ada cemas, bahagia, cinta, malu, dan terkejut. Jadi emosi itu bukan hanya marah saja. Biasanya kan orang-orang tuh taunya emosi cuma marah, misalkan dia tuh kayaknya lagi emosi banget deh pas lihat lagi marah-marah. Padahal emosi itu banyak jenisnya, banyak macamnya, ya. Paham? Jadi sekarang sudah tahu ya macam-macam emosi apa saja? Tahu? Oke, abang gimana perasaannya hari ini? Emosinya apa yang kamu rasakan saat ini? Emosinya senang. Senang. Karena apa senangnya? Ketemu teman-teman. Kalau kamu gimana perasaannya hari ini? Emosinya hari ini? Senang. Kenapa? Sama, karena ketemu teman-teman. Berarti sudah tahu ya emosi itu bukan hanya marah dan sedih saja, tapi ada ada banyak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kenapa emosi itu penting? Karena emosi itu berkaitan dengan pengambilan keputusan, membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Pernah nggak kalian mendengar bahwa ada kata-kata atau kalimat yang mengatakan jangan ngambil keputusan ketika marah? Tahu? Pernah dengar? Nah, karena emosi itu sangat mempengaruhi kondisi fisik kita, kondisi mental kita, dan kondisi bagaimana kita mengambil keputusan. Itulah mengapa kita tidak boleh mengambil keputusan saat marah atau saat sedih, karena biasanya keputusan yang kita ambil saat marah itu adalah keputusan yang tidak didasari oleh pikiran yang positif, gitu ya. Jadi emosi ini sangat penting ketika kalian mengetahui emosi apa yang kalian rasakan, bagaimana perasaan kalian, sehingga dalam pengambilan keputusan kalian bisa lebih maksimal dan lebih baik. Paham? Oke, selanjutnya kenapa emosi penting? Karena berkaitan dengan hubungan sosial, mempengaruhi hubungan sosial kita. Misalkan nih kalian kan satu kelas, bermain satu kelas, tapi ada yang emosinya tuh tidak terkontrol. Ketika marah dia akan marah banget, atau ketika senang dia akan senang banget. Ketika marah banget tuh dia bisa melampiaskan ke kalian gitu. Kira-kira hubungan sosialnya akan baik atau tidak? Tidak. Tapi kalau misalkan kalian punya teman yang dia marah tapi dia bisa mengontrol, kira-kira bisa baik gak hubungannya? Baik. Nah, makanya kenapa emosi itu penting bagi hubungan sosial. Makanya kenapa kita harus bisa mengontrol emosi diri kita. Kita harus tahu ketika marah kita tuh harusnya seperti apa. Kalau misalkan marah misalkan kamu siapa bang namanya? Mahiza misalkan marah sama teman sekelasnya satu orang, tapi dia melampiaskannya ke semua orang, boleh atau tidak? Harusnya seperti apa? Harusnya
apa? Oke, harusnya tenang dalam emosi, betul. Jadi kalau misalkan kita lagi marah, lagi kesel sama orang, kita harus tenang, ya. Tidak boleh tuh kita marah sama satu orang tapi satu kelas yang merasakan kemarahan kita. Tidak boleh seperti itu ya. Bisa tidak seperti itu? Bisa. Oke. Selanjutnya, kenapa emosi itu penting? Karena menunjukkan kebutuhan diri kita. Dan tadi kita itu makhluk sosial, kita itu makhluk yang punya perasaan gitu ya. Jadi sangat penting bagi kebutuhan diri kita gitu. Sehingga kita bisa menentukan keputusan yang terbaik, membangun hubungan yang baik dengan orang lain gitu, dan bisa mengenal dengan diri kita sendiri ketika kita tahu caranya mengontrol emosi gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Oke, selanjutnya ekspresi emosi ya. Jadi di dalam emosi itu bukan hanya ada macam-macamnya, ada juga ekspresi emosi. Ekspresi yang tepat apa? Baca. Itu ketika kita bisa mengontrol emosi kita kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, maka ekspresi yang kita tunjukkan itu akan lebih tepat dan hubungan jadi lebih baik dan harmonis. Selanjutnya ada ekspresi apa? Oke, ekspresi salah bisa menimbulkan konflik dan kesalahpahaman yang tadi. Ketika kita tidak bisa mengontrol emosi dan ketika kita marah, emosi kita marah tapi kita tidak bisa mengontrol, maka akan menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Betul tidak? Betul. Jadi kita harus bisa apa? Kontrol emosi, mengendalikan emosi. Paham? Oke, selanjutnya ciri pengendalian emosi. Yang pertama ada apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sasaran. Jadi pengendalian emosinya itu kita harus tahu waktu yang tepat ketika kita mau mengungkapkan perasaan atau emosi kita. Kita harus tahu dulu nih. Misalkan kalian marah sama teman kalian harus tahu dulu waktu yang tepat untuk mengungkapkan rasa marah kalian. Kalau misalkan waktunya tidak tepat, berarti jangan diungkapkan. Ya, kalau misalkan hanya marah sama satu orang, berarti diungkapkan dengan satu orang saja. Gitu ya, paham? Paham. Oke, yang kedua, kadar yang sesuai, tidak berlebihan dan tidak terlalu ditahan. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian marah, kalian kesel, nggak apa-apa kalian sampaikan kepada teman kalian, tapi harus tahu kadar yang sesuai. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu ditahan, gitu ya. Paham? Oke, yang selanjutnya tidak menyakiti. Ekspresi emosi tidak merugikan orang lain. Ya, jadi ketika kita mengalami atau merasakan emosi yang kita salurkan kepada orang lain jangan sampai menyakiti hati orang lain tersebut, ya. Selanjutnya tepat sasaran. Tunjukkan emosi kepada sumber masalah. Jadi kalau kalian masalahnya cuma sama satu orang, tunjukkan sama satu orang ini saja. Jangan sampai orang lain yang tidak tahu masalahnya apa kebawa-bawa kena masalah kalian juga. Dan seperti itu ya. Bisa? Paham? Oke. Selanjutnya empati. Ya, empati ini juga termasuk dalam pengendalian emosi kita. Peka terhadap perasaan orang lain di sekitar kita. Jadi kita nih makhluk sosial, kita harus peka terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Kita harus bisa mengerti juga orang lain seperti apa gitu ya. Jangan maunya dimengerti saja tapi tidak mau dimengerti gitu ya. Selanjutnya, menahan emosi di situasi tertentu agar tidak menyakiti orang lain. Yang tadi balik lagi ke cara pengendalian, harus tahu dulu waktu yang tepat, harus tahu dulu sasarannya siapa gitu ya. Terus menghargai kondisi dan perasaan orang di sekitar kita. Harus tahu dulu kondisinya, harus tahu dulu perasaannya, karena kan perasaan setiap manusia itu berbeda ya. Mungkin kita marah sama orang itu, tapi orang itu merasa kayak kayaknya itu bukan sesuatu yang bisa langsung marah gitu. Cuma kan setiap orang itu perasaannya berbeda dan tidak akan sama gitu ya. Paham? Oke. Selanjutnya, cara mengelola emosi
baca langkah 1 apa? Yang kedua, Diam sejenak dan atur nafas. yang ketiga, Pikiran diarahkan dapat. oke, kenali emosi yang kamu rasakan. Sudah kenal dengan emosi-emosinya? Sudah. Nanti ketika merasakan emosi baik sedih, bahagia, senang, rasa takut dan lain sebagainya, kalian harus diam sejenak dan atur nafas, gitu ya. Lalu pikirkan tindakan yang tepat. Misalkan kalian lagi cemas, lagi takut. Biasa tuh kan kalau bahasa anak sekarang tuh anxiety ya. Tahu anxiety? Cemas berlebihan. Nah, ketika kita merasakan anxiety atau cemas berlebihan, kita diam sejenak, atur nafasnya, dan baru dipikirkan tindakan-tindakan yang tepat dalam menangani masalah yang membuat kita cemas itu. Paham? Oke. Selanjutnya, teknik sederhana pernapasan namanya 4-4-4. Langkah pertama apa? Tarik nafas selama 4 detik. Lalu, Tahan nafas selama 4 detik. lalu. Hembuskan nafas 4 detik. Oke, coba sekarang kita praktikkan. Kalian tarik nafas 4 detik, Bu Mande yang hitung. Ayo, tarik nafas ya. 1, 2, 3. Tahan nafas selama 4 detik. Hembuskan nafas 4 detik. 3 sampai 5 kali dah. Lagi, ulangi lagi sekali lagi. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Sekali lagi ya, tarik nafas lagi semuanya. Tahan, hembuskan. Gimana perasaannya? Lebih lega nggak? Ya, sama ketika kita emosi, kita juga harus bisa menerapkan apa ini namanya? Pernapasan 4-4. Jadi ketika kalian marah nih, karena sudah tahu nih tentang tekniknya, kalian bisa praktekkan. Kalau misalkan lagi marah sama temennya, aku nggak boleh langsung meluapkan. Aku harus tarik nafas dulu, tarik nafas, tahan dan hembuskan. Dilakukan 3 sampai 5 kali, gitu ya. Itu akan membantu karena Bu Manda pun juga sering melakukan seperti ini. Kalau misalkan lagi marah sama orang, Bu Manda akan tarik nafas, tahan, dan dihembuskan itu berkali-kali sampai perasaannya jadi lebih lega. Jadi kalian pun bisa mempraktekannya ketika nanti sedang merasakan emosi-emosi yang tidak terkontrol dengan melakukan pernapasan 4-4. Ya, paham? Oke. Selanjutnya, oke, sekarang ada aktivitas kelompok. Coba buat kelompok 6-6. Ada diskusi kelompok. Apa yang kamu lakukan saat marah? Ceritakan. Ya, kamu di sini nggak lupa. Ya, apa yang kamu lakukan saat marah didiskusikan. Lalu tuliskan solusi yang lebih sehat. Apa ketika marah itu? Rumahnya kasih waktu 2 menit saja. Yuk, diskusi, ayo diskusi. Diskusi apa yang kamu lakukan? Oke, sekarang rapat lagi ke mejanya. Yuk, udah ada yang selesai nih. Ayo, Neng. Merapat. Ayo, temannya mau mempresentasikan berarti kalian harus memperhatikan. Ayo, perkenalkan dulu. Kenalkan, nama saya Sofia. Apa yang kamu lakukan saat marah dan ceritakan pengalamannya. Saat aku sedang marah, misalnya nih aku sedang berhadapan dengan konflik dengan seseorang gitu, aku bakal fokus dulu terhadap akar dari permasalahan itu dulu. Terus aku mencoba untuk tenang dulu dan nggak buru-buru mengambil sebuah keputusan yang cepat. Dan untuk solusi sehatnya, aku yang buat tenang dulu, tenang, terus coba lagi melatih emosinya sendiri, dan setelah semua sudah mereda, aku bakal belajar dari apa yang sudah dari amarah sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Sofia. Oke, kita lanjut ya. Oke, emosi apa yang sering kamu rasakan belakangan ini nih? Coba. Bahagia, apa? Sedih, apalagi? Senang, apalagi? Hah? Overthinking. Oke, berarti kalian sudah tahu dong emosi yang kalian rasakan belakangan ini? Sudah? Oke, bagaimana cara kamu mengatasinya selama ini? Yang tadi, yang sedih, bagaimana cara mengatasinya? Fokus
Tetap diam, fokus. Terus apa lagi? Makan. Oke, boleh. Tidur. Oke, boleh juga. Terus yang overthinking, cara mengatasinya bagaimana? Berpositif. Ya, apa? Itu mengatasinya. Mengatasinya yang overthinking tadi bagaimana? Melawannya. Seperti hari apa? Melawannya. Oke. Mencari aktivitas, boleh. Terus tadi kalau yang senang bagaimana mengatasinya? Tetap senang. Oke. Apa lagi? Joget. Mencari hal. Oh, ini yang bikin TikTok. Oke. Mencari hal-hal yang lebih positif. Apa yang akan kamu perbaiki dalam mengelola emosi kamu? Yang tadi yang overthinking. Tadi apa yang akan kamu lakukan dalam mengelola emosi kamu? Apa? Berpikir yang baik. Oke. Iya, jadi apa cara mengelolanya kalau overthinking? Karena otaknya sedang merancang ke kamar kita lagi ya. Makan es krim, betul. Kalau overthinking dilakukan digantikan dengan hal-hal yang positif atau kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan nih kita lagi overthinking masalah masa depan, misalkan kita bisa ganti dengan mengisi waktu luang kita dengan hal yang positif atau hobi kalian, misalkan olahraga atau misalkan main games kayak gitu ya. Paham? Oke. Emosi itu normal. Yang penting adalah cara kamu mengelolanya. Jadilah pribadi yang lebih bijak. Jadi ketika kalian punya emosi itu normal, tapi kamu harus tahu cara mengelola emosinya dan jadilah pribadi yang lebih bijak. Kamu itu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu terus belajar dan berkembang setiap harinya, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Mudah-mudahan materi tentang mengelola emosi ini sampai ke kalian dan kalian bisa lebih mengelola emosinya. Ya, kurang lebihnya dari Bunda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya. Kita lanjut lagi materinya. Kali ini saya akan menyampaikan materi kesehatan reproduksi remaja. Apa sih itu kesehatan reproduksi remaja? Remaja sendiri tahu nggak apa arti remaja? Remaja. Iya. ABG. ABG ya. Apa? Remaja itu umurnya berapa sih? Iya, 20. Remaja itu menurut Kementerian itu 10 sampai 19. Itu jadi katakan remaja. Kalian umurnya berapa ini? 13. Berarti sudah masuk remaja. Apa saja sih perbedaan dari kondisi tubuh kalian saat waktu SD? Kan SD masih anak-anak ya. Terus remaja ini apa? Yang perbedaan di anggota tubuh kalian. Yang cowok apa dulu? Yang cowok lebih tinggi. Apalagi? Tumbuh janggut. Benar. Kumisan. Benar. Udah ada yang kumisan? Nih. Udah ada nih. Ada lagi? Bulu di sekitar tubuh, ketiak. Ya. Ada yang dada juga ada. Yang cewek apa? Suaranya melengking. Lebih besar lagi ya, lebih gede. Terus postur tubuh lebih tinggi lagi. Apalagi area pinggang lebih melebar kalau yang perempuan ya. Area pinggang kalau perempuan kan lebih melebar. Terus tandanya apalagi kalau laki-laki yang usia remaja? Selain itu ya betul, sudah memasuki mimpi basah ya. Yang putra sudah memasuki mimpi basah. Kalau yang perempuan sudah mens. Kita lanjut lagi. Apa kesehatan reproduksi itu?
Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. BKKBN 2012. Kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik maupun biologis, sehingga remaja penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Menurut WHO 10 sampai 19, kalau menurut Kementerian RI itu 10 sampai 18 tahun. Dikatakan remaja. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat, yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Ini kenapa kita harus menjaga area kemaluan kita? Ada yang tahu? Karena kebersihan itu sebagian dari iman untuk yang Islam ya. Terus kita lanjut lagi. Kenapa harus jaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin. Ini kita kan udah masuk remaja yang cocok yang cewek. Itu terkadang kita keringatnya banyak banget kan? Ya, kalau siang apalagi habis olahraga. Itu kalian harus tahu kalau kamu berkeringat berarti menyikapinya gimana? Dari rumah sudah bisa memakai minyak wangi dari rumah, terus mengoleskan deodoran ya, terutama yang cowok juga, itu agar menjaga kondisi belajar, lingkungan belajar tetap nyaman. Kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan menyerap keringat. Berarti harus selalu diganti ya. Kalau kalian terutama habis olahraga pulang sekolah berarti harus ganti, soalnya sudah beraktivitas seharian di sekolah, beraktivitas keringetan, terutama mandi habis pulang sekolah langsung mandi biar nggak tumbuh, nggak berjamur di tubuhnya. Dia kan ada jamur, nanti ada penyakit namanya apa? Ada yang tahu Panu? Tahu? Panu? Tahu? Nggak ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang putih-putih itu kan, itu namanya Panu. Itu karena jamur dari sumbernya keringat. Keringat kalau nggak mandi, ya itu akhirnya jadi Panu. Itu ya. Dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki: jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Kalau kalian lagi di toilet tuh, ya lagi di toilet habis kencing itu
wajib hukumnya kalian dibersihkan. Jangan sampai udah selesai langsung kabur aja, jangan, harus dibersihkan, disentor itu kloset biar nggak bersih. Tubuh kalian juga biar nggak ada penyakitnya. Ada yang langsung kabur habis kencing? Ada nggak di sini? Besok jangan diulang lagi, harus disiram dan dibilas, ya. Terutama Mencukur cowok-cowok rambut nih ya. manual secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Ada yang belum sunat? Udah semua kan? Udah pasti udah selesai. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Siapa yang sering memakai laptop terus gadget ditaruh di area, nah itu jangan ya. Itu kan laptop ada radiasi juga. Itu juga dapat mempengaruhi alat kita. Jadi jangan dibiasain di pangku. Kalau bisa ditaruh di meja, kalian duduk biar ekonomis. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga anak muda terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari atau setiap setelah buang air kecil. Untuk yang perempuan yang sudah mulai haid, berarti dari 1 hari kalian berarti harus ganti berapa? 2-3, 4 ya. Terus cara membuangnya gimana? Biasanya terus cuci, taruh plastik, buangnya nggak boleh di kloset, nanti tong sampah, wajib dikasih plastik, jangan sembarangan. Atau bila pembalut lambung darah atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan adalah pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air, bungkus, kemudian buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya terbuat dari bahan handuk atau kapur. Segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan dan jemur hingga benar-benar kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap untuk digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur, akibatnya muncul gatal-gatal di area organ intim. Pubertas. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami masa pubertas. Pubertas merupakan satu tahap dalam perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi. Masa puber anak laki-laki biasanya pada usia 13-14 tahun dan anak perempuan pada usia 11-12 tahun. Batasan umur ini tidak mutlak, tergantung beberapa faktor, contohnya gizi dan lingkungan keluarga dan lain-lain. Ciri primer pubertas laki-laki. Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan peristiwa alami keluarnya cairan dari organ reproduksinya. Nah, kalau kalian tiba-tiba tidur terus basah, itu bukan ngompol ya. Beda lagi kalau ngompol, ada bedanya. Kalian jangan bingung, kok saya ngompol? Nah, kalian udah remaja. Nah, kalau itu kalian udah mimpi basah, yang harus kalian lakukan apa? Mandi wajib. Ada tahu mandi wajib itu seperti apa? Ada niatnya. Terus membasuh seluruh badan. Ada yang sudah melakukan
dari niat terus sampai membasuh seluruh badan belum ada? Belum ada. Nanti belajar niat mandi wajib. Niatnya apa? Dibaca ada. Belajar sendiri ya. Ada yang apa? Ya apa? Nah, jangan lupa ya. Nanti belajar lagi niat mandi wajib. Ini enggak cuma laki-laki, perempuan juga wajib apa ya? Ini berarti remaja putra, berarti secara biologis organ reproduksinya telah matang. Ciri primer pubertas perempuan. Pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama yang disebut mines. Haid atau menstruasi adalah seluruhnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Ciri sekunder pubertas laki-laki, tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jalkun, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak dada, tumbuhnya bulu halus pada alat kelamin yang sudah matang, tumbuh lebih bermassa atau berotot. Ciri sekunder pubertas perempuan, payudara membesar, tumbuh bulu halus sekitar ketiak, rongga pinggul membesar, tumbuh bulu halus sekitar pubis atau alat kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai kulit lebih berminyak, dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat dapat bertambah. Ada yang jerawatan di sini? Jangan insecure. Kalau kalian jerawat, nanti pada masanya jerawat itu akan hilang. Saya dulu SMP juga mengalami, saat usia kalian, saya juga mengalami jerawat banyak banget. Udah saya cuci muka pakai sabun ABC, masih ada tuh jerawat sampai overthinking kali. Nah, setelah saya rajin cuci muka, terus SMA itu udah mulai hilang. Yang penting HIV atau AIDS, Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus atau jasad rambut yang sangat kecil yang menyerang. Yang penting kalian untuk area muka selalu dikontrol ya. Kalau udah mulai berminyak, ada yang bawa sabun muka di tisu ada. Nah ini kita memasuki penyakit pada kemaluan. Ini ada HIV, ada yang tahu HIV? Mana sih? HIV adalah virus atau jasad kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi yang diserang itu daya tahan tubuh kalian. Ini HIV belum ada obatnya. Jadi kalau kalian terkena, berarti ya kekebalan kalian turun. Yang semulanya kalian bisa lari, jogging itu turun, terus imunnya juga Seperti kekebalan tubuh manusia. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah sebutan kondisi tubuh seseorang yang sistem kekebalan tubuh sangat rusak akibat HIV, sehingga berbagai penyakit ditemukan di dalam tubuh. Bagaimana cara penularan HIV? Hubungan seksual melalui transfusi darah yang ternyata darah yang ditransfusikan mengandung HIV, penggunaan jarum suntik yang tidak steril di antara pengguna narkoba, atau benda tajam yang tercemar darah yang mengandung HIV, seperti alat cukur, alat tindik, melalui darah ibu ke bayi yang dikandung dalam rahimnya, serta melalui ASI dari ibu yang mengidap HIV kepada bayinya. Hubungan seksual pranikah, hubungan di luar HIV penyebabnya apa sih? Hubungan seks bebas. Yang kedua apa? Transfusi ada darah atau sedikitnya terus tindik, persik dan sebagainya itu bisa dapat menularkan HIV. Terus apa lagi? Ya, berarti dari keturunan ibunya. Terus
Pernikahan yaitu hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak menjadi suami istri. Pencegahan kehamilan pada usia dini. Remaja putri harus berani mengatakan tidak bila teman laki. Nih, perhatikan. Untuk remaja putri terutama anak perempuan ya harus berani mengatakan Tidak. menolak, jangan, nggak boleh untuk cowok-cowok. Makanya kenapa kalian remaja itu jangan pacaran dulu ya. Kalian fokusnya belajar, jalan kalian masih panjang banget. Kalian baru SMP, belum SMA, belum kuliah ya, tolong dibuka hatinya. Ada yang punya pacar di sini? Ya, best friend, KTS. Oke. Lanjut ya. Mengajak untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Untuk yang Remaja cowok putra harus perhatikan. menghormati teman wanitanya dengan tidak meminta atau memaksa untuk melakukan hubungan seksual. Nih, yang putra juga harus menghormati yang perempuan. Yang putra jangan memaksa atau mengajak terutama ya, karena di dalam agama kan sudah diajarkan. Ya. Kalau kalian melakukan berarti dosa. Seksual sebelum menikah. Hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang mudah terangsang seperti alat kelamin, pantat, paha sebelah dalam, buah dada, leher, dan mulut. Yang tidak boleh disentuh, terutama anak-anak yang main tangannya plak-plak tuh. Yang cowok ada yang enggak? Ke ceweknya, ke teman perempuan, dikit-dikit, blok, dikit-dikit, blok. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh ke area-area yang sensitif. Ya kalian boleh ke teman cowokmu boleh. Nah, jangan yang cewek. Sehingga dapat mendorong timbulnya nafsu seksual. Hindari tempat-tempat yang sepi maupun gelap untuk berduaan dengan kekasih. Tips and trik remaja sehat. Berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi, tidak tergoda melakukan hubungan seksual, berpikiran maju untuk jangkau hal-hal baru dan berpendirian teguh, dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif, membina pertemanan dan persahabatan yang sehat, saling menghargai, memupuk perkenalan pribadi menjadi saling dukung atau pengertian. Ini ada beberapa tips untuk kalian ya. Ya terutama yang cowok dan cewek itu kalian harus selalu update media sosial sekarang kan banyak banget ya informasinya. Pertama ya kalian bisa mengakses apa aja di handphone kalian. Jadi tolong batasi yang seharusnya kalian konsumsi itu apa aja, yang tidak boleh itu apa aja. Ya. Jadi yang bisa mengontrol itu bukan orang tua kalian, bukan kakak kalian. Yang mengontrol itu gadget kalian itu kalian sendiri. Ini gadget mau dikemanakan arahnya, arah positif atau negatif itu kalian cobain. Kalian buka gini, seret, udah bisa kemana sih? Saya mau cari apa sih di sini? Mau cari ilmu ada, mau cari soal matematika ada. Ya. Kalau yang negatif juga ada, tapi kembali lagi ke diri kalian yang bisa mengontrol. Sebaiknya jangan. Terus untuk selanjutnya Nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aktif. Zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau melalui mulut, dihirup melalui hidung maupun intravena melalui pembuluh darah, biasanya melalui jarum suntik, sehingga dapat mengubah pikiran, suasana hati atau apa saja sih itu narkoba? Ya. Ya, sabu, heroin, yang lainnya, ya, itu
terutama di daerah Jakarta dan sekitarnya itu tolong dihindari ya. Teman-teman jangan sekali-sekali menyentuh barang-barang haram ini ya, karena dampaknya sangat negatif buat kalian. Tubuh kalian rusak, masa depan kalian rusak, ketergantungan. Kalian kan mau banggain orang tua kan? Tolong jauhin barang-barang narkoba seperti ini. Perasaan dan perilaku seseorang. Dampak atau resiko penyalahgunaan narkoba: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, sesak nafas atau kesukaran untuk bernapas. Akibat jangka panjang, pengerasan jaringan paru-paru, pengerasan dan pengecilan hati, gangguan sistem dan fungsi reproduksi, terinfeksi virus HIV karena pemakaian jarum suntik bersama, dan kematian overdosis. Semoga melalui video ini, teman-teman semakin memahami tentang kesehatan. Ada yang bisa meringkas dari awal sampai poin-poinnya saja? Yang pertama tadi apa? Yang dibahas reproduksi. Ya, contoh perkembangan kondisi tubuh remaja, pria dan wanita. Lanjut apa lagi tadi? Cara membersihkan. Ya. Terus apa lagi? Mengatasi. Mengatasi apa? Ya, mengatasi bukan mengatasi virus HIV ya. Ya, agar tidak terkena virus HIV. Terus terakhir apa? Narkotika. Ya. Semoga tadi bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya saya tutup karena sudah selesai. Terima kasih kelas 7-1 ya, sudah memperhatikan dengan baik. Untuk ini saya